Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Helvetia dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, angkatan tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan ekonomi makro. Kita mungkin sudah sering ya mendengar kata ekonomi makro di mata pelajaran ekonomi atau di pemberitaan. Kata-kata ini sering sekali diucapkan oleh pemerintah dalam menangani berbagai masalah ekonomi di Indonesia. Cakupan permasalahannya pun cukup luas, mulai dari pengangguran, inflasi, kestabilan harga, dan masalah besar lainnya yang saling berkesinambungan. Buat kamu yang belum paham apa itu ekonomi makro, coba simak ulasan saya berikut ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian ekonomi makro. Merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Ilmu ini digunakan oleh para ahli ekonom maupun pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi yang berdampak luas bagi negara. Hasil analisisnya tidak hanya bisa membantu perumusan kebijakan saja, tetapi juga mampu membuat prediksi atau ramalan tentang ekonomi dan dampak dari suatu kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Variabel-variabel yang akan dibahas di dalam ilmu ini pun memiliki cakupan yang luas, misalnya ketersediaan lapangan kerja, pajak, nilai tukar mata uang, dan variabel lainnya yang seluruhnya saling berkesinambungan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Variabel ekonomi makro. Jika membahas tentang ekonomi makro, kita tidak bisa lepas dari variabel-variabel ekonomi di dalamnya. Apa saja? Yang pertama, ada variabel pendapatan nasional. Variabel ini bisa dilihat dari produk domestik bruto atau PDB. Angka PDB suatu negara dari tahun ke tahun bisa digunakan untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, ada variabel kesempatan kerja. Salah satu kesempatan kerja bisa dinilai dari ketersediaan lapangan pekerjaan. Apabila lapangan pekerjaan tersedia, maka permasalahan pengangguran juga bisa diminimalkan. Yang ketiga, ada variabel laju inflasi. Indikator untuk mengukur laju inflasi adalah rata-rata harga suatu barang dan indeks konsumen atau IHK. Apabila laju inflasi meningkat, maka harga-harga barang bisa naik dan daya beli masyarakat menurun. Yang keempat, ada variabel investasi. Variabel investasi ini sangat penting untuk pertumbuhan perekonomian suatu negara. Semakin besar investasinya, maka proses produksi juga semakin terwujud. Yang terakhir ada variabel neraca pembayaran. Variabel ini menunjukkan ringkasan catatan transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya selama periode tertentu. Dari transaksi ini, negara bisa melihat arus penerimaan devisa dan mengetahui perubahan cadangan devisa. Lalu ada ruang lingkup ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi makro itu ada 3 bagian, diantaranya yang pertama ada penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, menjelaskan tentang sejauh mana perekonomian mampu menghasilkan produk dan jasa. Kemudian ada kebijakan pemerintah. Masalah makro dalam ekonomi sendiri diantaranya adalah inflasi dan pengangguran. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan baik berupa moneter maupun fiskal untuk mengatasinya. Yang terakhir ada pengeluaran agregat. Salah satu pengeluaran agregat adalah penanaman modal atau investasi. Jika pengeluaran agregat tidak ideal, maka akan terjadi permasalahan ekonomi. Permasalahan-permasalahan ekonomi makro. Jika tujuan ekonomi suatu negara tidak tercapai, maka bakal muncul permasalahan-permasalahan yang sangat berat. Berikut ini yang paling umum terjadi diantaranya adalah yang pertama ada inflasi, yang akan memicu permasalahan yang lebih serius seperti naiknya harga barang-barang dan menurunnya daya beli masyarakat. Yang kedua ada pengangguran, yaitu masalah pengangguran bisa membuat standar hidup masyarakat menjadi menurun. Lebih parahnya lagi, tingkat produksi suatu negara bisa menurun karena kekurangan tenaga kerja. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi melambat, lalu ada peningkatan suku bunga bank. Apabila suku bunga bank meningkat, maka masyarakat maupun pengusaha yang memiliki utang akan memiliki beban utang yang lebih berat. Kemudian ada tingginya utang luar negeri. Untuk tujuan ekonomi makro,
Kebijakan ekonomi makro bisa digunakan untuk mengatasi berbagai masalah di sebuah negara, khususnya di Indonesia. Tapi untuk mensukseskannya, implementasinya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga pihak swasta. Yang pertama ada mengontrol laju inflasi, yang kedua meningkatkan pendapatan nasional suatu negara, yang ketiga menjaga stabilitas perekonomian, yang keempat ada membantu pemerataan distribusi pendapatan, yang kelima ada menjaga neraca pembayaran di luar negeri tetap seimbang, lalu ada membantu meningkatkan kapasitas produksi nasional, lalu ada meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan di masyarakat. Yang terakhir ada membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Lalu untuk bentuk-bentuk kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro itu sendiri dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada kebijakan fiskal, lalu kebijakan moneter, dan yang terakhir ada kebijakan segi penawaran. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Bisa disebut sebagai strategi negara dalam menyesuaikan tingkat pengeluaran dengan tarif pajaknya untuk memastikan perekonomian negara berjalan dengan baik dan semestinya. Jadi, segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan berkaitan dengan pajak, itulah yang disebut dengan kebijakan fiskal. Yang kedua ada kebijakan moneter. Ini merupakan kebijakan Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian dengan cara mengubah suku bunga. Tujuannya agar apa? Tentu saja untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Salah satu pengeluaran agregat adalah penanaman modal atau investasi. Yang terakhir ada kebijakan segi penawaran. Kebijakan fiskal dan moneter dinilai sebagai kebijakan dari segi permintaan, namun di dalam perekonomian negara ada juga kebijakan dari segi penawaran. Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usaha dalam memproduksi barang yang bermutu dan harga yang murah. Untuk contoh kebijakan ekonomi makro itu saya mencontohkan juga ada beberapa. Yang pertama itu ada tax amnesty atau program pengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang telah dijalankan Presiden Jokowi pada tahun 2017 lalu. Program ini ditujukan untuk mendongkrak penerimaan negara dari pajak. Lalu ada menaikkan tarif pajak. Salah satu permasalahan makro di perekonomian adalah laju inflasi yang tinggi. Penyebabnya adalah peredaran mata uang yang tak terkendali di masyarakat. Hal tersebut tentu saja bisa membuat harga barang-barang meningkat dan daya beli masyarakat berkurang. Untuk mengatasinya, pemerintah pun berhak untuk menaikkan tarif pajak sebagai upaya menarik jumlah mata uang yang beredar di masyarakat. Nantikan video kakak. Yang ketiga ada program Cipta Lapangan Kerja. Selain tax amnesty, pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode sebelumnya juga menerapkan program Cipta Lapangan Kerja. Program ini memberikan lapangan pekerjaan bagi para masyarakat lokal yang berbasis proyek. Nantinya, masyarakat akan diberikan upah sesuai dengan kerjanya. Itulah hal-hal yang perlu saya sampaikan mengenai ekonomi makro. Jika dilihat dari pengertian, ruang lingkup, dan contoh-contoh kebijakannya. Ilmu ekonomi ini digunakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang berskala besar dan memiliki dampak terhadap seluruh masyarakat di suatu negara. Contoh kebijakan ekonomi makro yang telah dilakukan Indonesia dan luar negeri pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama dari Indonesia yaitu Menkeu atau Menteri Keuangan ajarkan implementasi ekonomi makro dengan kebijakan di masa pandemi COVID-19. Jakarta 16 bulan Mei 2020, Kemenkeu atau Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi kuliah umum kepada mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan tema kebijakan pemerintah pusat dalam mensiasati pandemi COVID-19 yang dilakukan secara video conference pada Jumat 15 bulan Mei 2020. Dari sisi kebijakan ekonomi makro, terutama aspek fiskal dan keuangan negara, dapat dikaitkan ke dalam konteks hari ini, yaitu bagaimana teori instrumen dan kebijakan dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa pemerintah memberikan stimulus fiskal untuk penanganan COVID-19 di sektor kesehatan atau jaring penagaman sosial.
dukungan industri dan program pemulihan ekonomi nasional. Program pemulihan ekonomi nasional merupakan langkah pemerintah dalam melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Yang pertama, untuk perlindungan sosial itu lebih dari 103 juta dari masyarakat Indonesia sekarang dilindungi atau mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nilainya lebih dari 65 triliun yang kita belanjakan ke bansos. Kemudian kita juga memberikan untuk usaha kecil menengah adalah relaksasi dan bantuan pembayaran suku bunga, dan dalam hal ini dilakukan dalam rangka agar mereka memiliki ruangan bangkit kembali karena omset turun dan tidak bisa bekerja atau berjualan sama sekali. Ini terutama untuk kredit yang sangat kecil, yaitu di bawah 10 miliar rupiah, ada yang PIP atau ultramikro. Tujuannya supaya UMKM mendapatkan tempat cara untuk bisa survive cepat dalam situasi yang sulit ini, ungkap Menteri Keuangan. Perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah terus ditingkatkan secara sangat meluas dan telah mencakup lebih dari 60% masyarakat Indonesia yang paling sudah mendapatkan benefit manfaat dari bantuan sosial seperti PKH, kartu sembako, listrik gratis maupun diskon tarif listrik. Kemudian ada bansos tambahan untuk wilayah Jabodetabek dan kartu prakerja. Contoh kebijakan ekonomi makro yang telah dilakukan Indonesia dan luar negeri pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama dari Indonesia yaitu Menkeu atau Menteri Keuangan ajarkan implementasi ekonomi makro dengan kebijakan di masa pandemi COVID-19. Jakarta, 16 bulan Mei 2020, Kemenkeu atau Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi kuliah umum kepada mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan tema kebijakan pemerintah pusat dalam mensiasati pandemi COVID-19 yang dilakukan secara video conference pada Jumat, 15 bulan Mei 2020. Dari sisi kebijakan ekonomi makro, terutama aspek fiskal dan keuangan negara, dapat dikaitkan ke dalam konteks hari ini, yaitu bagaimana teori instrumen dan kebijakan dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa pemerintah memberikan stimulus fiskal untuk penanganan COVID-19 di sektor kesehatan atau jaring penagaman sosial, dukungan industri dan program pemulihan ekonomi nasional. Program pemulihan ekonomi nasional merupakan langkah pemerintah dalam melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Yang pertama, untuk perlindungan sosial itu lebih dari 103 juta dari masyarakat Indonesia sekarang dilindungi atau mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nilainya lebih dari 65 triliun yang kita belanjakan ke bansos. Kemudian kita juga memberikan untuk usaha kecil menengah adalah relaksasi dan bantuan pembayaran suku bunga, dan dalam hal ini dilakukan dalam rangka agar mereka memiliki ruangan bangkit kembali karena omset turun dan tidak bisa bekerja atau berjualan sama sekali. Ini terutama untuk kredit yang sangat kecil, yaitu di bawah 10 miliar rupiah, ada yang PIP atau ultramikro. Tujuannya supaya UMKM mendapatkan tempat cara untuk bisa survive cepat dalam situasi yang sulit ini, ungkap Menteri Keuangan. Perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah terus ditingkatkan secara sangat meluas dan telah mencakup lebih dari 60% masyarakat Indonesia yang paling sudah mendapatkan benefit manfaat dari bantuan sosial seperti PKH, kartu sembako, listrik gratis maupun diskon tarif listrik. Kemudian ada bansos tambahan untuk wilayah Jabodetabek dan kartu prakerja. Kemudian untuk yang luar negeri saya mengambil contoh yaitu Indonesia dorong kerja sama internasional mengatasi dampak pandemi COVID-19. Indonesia menekankan pentingnya kerjasama internasional baik multilateral dan regional di samping penguatan ekonomi nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global di tengah tekanan akibat COVID-19. Bank Indonesia juga mendukung implementasi respon bauran kebijakan yang terkoordinasi baik dari sisi fiskal,
moneter, dan struktural untuk mitigasi dampak COVID-19 pada ekonomi. Hal itu disampaikan pada rangkaian pertemuan musim semi International Monetary Fund and World Bank (IMF World Bank) yang diselenggarakan secara virtual pada 14-16 April 2020 yang diikuti oleh Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari berbagai negara. Pertemuan tersebut juga membahas dampak merebaknya COVID-19 terhadap resiko pertumbuhan ekonomi global. Ekonomi dunia menghadapi ketidakpastian terkait durasi wabah COVID-19, kemungkinan mutasi virus, dan efektivitas dari berbagai upaya menahan penyebaran virus. Resiko lain yang menjadi perhatian adalah dampak yang ditimbulkan pada sektor finansial, pasokan barang, dan kegiatan perdagangan dan kepercayaan. Kemudian Bank Indonesia bersama dengan pemerintah dan lembaga atau instansi terkait akan terus berupaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam memitigasi implikasi penyebaran COVID-19 untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.